Okay, good morning, everybody. Good morning, Miss Fanny. Okay, how are you this morning? Thank you. Thank you. And you? Okay, I'm happy today. Thank you. Okay, apakah semuanya sudah sarapan? Sudah. Sudah mandi? Apakah ada yang sudah membaca buku tema yang baru? Belum. Ada yang sudah baca? Belum. Belum semua. Oke, jadi hari ini kita mulai tema yang baru ya, tema terakhir di kelas 2. Tema ke-8 ya. Pakainya buaha. Nah, seperti ini. Buaha. Miss. Apa, Fer? Miss Fanny. Ya, Renzo ada apa? Judulnya keselamatan di rumah dan di perjalanan. Oke, bentar. Tadi Renzo mau bertanya apa, Renzo? Kalau buku temanya habis, nanti pakai buku apa, Miss? Notebooknya maksudnya. Notebook tema. Atau bukunya? Bukunya, Miss. Oh, ini kita tinggal satu buku aja. Habis itu sudah selesai. Nanti kalian naik ke kelas 3. Ya, tinggal satu tema lagi di kelas 2 ini. Nah, tadi pertanyaan Miss Sony tadi, judulnya apa ya buku tema yang terakhir ini? Keselamatan di rumah dan perjalanan. Di rumah dan di perjalanan. Jadi ketika kita bepergian ya di jalan atau maupun di rumah, kita tetap harus menjaga keselamatan diri kita ya, diri sendiri dan juga orang lain ya. Kalau di rumah juga harus menjaga keselamatan anggota keluarga yang lain ya. Kalau di jalan juga keselamatan semua orang ya, pengguna jalan yang lain. Oke, nah seperti itu. Nah, pertanyaan berikutnya dari Miss Moni, coba sebutkan barang-barang elektronik yang ada di rumah kalian. Ya, barang-barang elektronik itu yang menggunakan listrik atau bahan bakar ya. Lampu, oke, lampu boleh. Kompor, oke. Setrika, televisi. Yang pakai apa? Yang pakai listrik, yang dicolokkan ke listrik. Halaman berapa, Miss? Belum pakai halaman berapa? Kak Adin. Masih mendengar. Kak. Coba Setelah buang air, ya. kita menyiram kakus dengan air atau menyikat kamar mandi. Oke, sebentar, Miss Sony. Ini tunjuk satu-satu saja ya, biar tidak berisik. Coba Renzo, sebutkan alat elektronik yang ada di rumahnya Renzo. Oke, yang lain coba perhatikan dulu. Oke, Hazel, alat elektronik yang di rumah, yang dicolokkan ke listrik, Hazel. Iya, Hazel, yang televisi. Oke, TV juga, Danish. TV, oke. Akila Cantika. Boleh sebutkan yang lain ya? Apa? Blender, oke. Lira. 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 Alat elektronik yang di rumah Lira? Ada yang punya mixer? Lampu. Oke, lampu. Ale? TV. Arsa? Setrika. Nah, Alika? Dinyalakan Kompor, Miss. kompor ya, Kompor. pakai tabung gas ya. Oke, Abel? Kipas angin. Betul. Keisha? Aku ngerti, Miss.
Bentar. Satu yang belum. Kulkas. Oke, Ciko. C. Oke, JK. JK? Alat elektronik yang ada di rumah JK apa? JK? 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 JK dengar Miss Moni? Kayaknya Zeka nggak Iya, dengar. JK. Oke, lanjut yang lain ya. Ina? Rice cooker. Rice cooker. Oke. Aza? Belum jawab. Aza? Bu, rice cooker itu apa? Miss. Rice cooker itu ini mesin ini ya untuk memasak nasi. Masak nasi. Iya, namanya rice cooker atau bisa juga magicom bisa ya. Kalau magicom untuk sekalian menghangatkan nasi. Oke, Aza tadi Aza belum jawab. Kulkas. 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 Gisel. TV. TV. Hira. Listrik apa? Hira. Intan. Intan. TV. Shirin. TV juga. Jesya. Jesya dinyalakan videonya. Ya, Miss. Siapa? Oven. Oke, oven, betul. Untuk memanggang kue ya, oven. Sekar? Mixer? Oke, ya. Jadi ada banyak ya barang-barang elektronik yang ada di rumah kita ya, yang memakai listrik ya. Nah, ada televisi, kulkas, ya, komputer, kipas angin, AC, ya, blender, mixer, rice cooker, ya, banyak sekali. Nah, ketika menggunakan alat-alat elektronik ya, kita harus berhati-hati. Kenapa, Friends? Kenapa kok harus hati-hati? Karena bisa berbahaya, Miss. Karena pasti berbahaya kalau tidak digunakan secara tepat ya. Bahayanya apa? Kemungkinan terburuk yang terjadi apa kalau salah menggunakannya? Bisa terjepit, Miss. Bisa kesetrum ya, bisa kesetrum pastinya. Kecepit apanya? Kak kulkas itu, Miss. Oh, kecepit pintunya. Oke, iya. Oke, bisa juga. Nah, seperti itu. Kalau kulkas itu kalau nggak ada isinya bisa dibuat umpetan loh, Miss. Kita masuk. Oke, dingin. Nah, seperti itu ya. Coba dibuka halaman 3. Yuk, semuanya buka halaman 3. Sudah, Miss. Halaman 3. Miss, itu ada anak yang kebakar, Miss. Oke. Nah, Miss Moni mute dulu ya. Nah, di situ, nah ini, yang paling atas, di rumah ternyata banyak kegiatan yang bisa dilakukan ya. Nah, ada yang memasak, ada yang merapikan pakaian. Nah, ketika mau memasak, kita menggunakan alat yang namanya kompor gas ya. Kompor gas. Pasti semua di rumah kalian pasti punya kompor gas ya. Jadi memakai tabung gas pastinya. Nah, ketika kita mau merapikan pakaian, kita menggunakan alat yang namanya setrika listrik. Nah, kedua alat ini, kompor gas dan setrika listrik itu bisa membahayakan kita ya kalau tidak dipakai dengan tepat. Kalau kita bermain dengan kedua alat ini, sengaja main-main dengan alat ini, kita bisa membahayakan diri kita sendiri ya, ataupun orang lain di sekitar kita. Nah, coba dilihat gambar di bawahnya. Nah, itu ada seorang anak yang memegang tangannya yang kesakitan. Oke, coba jawab pertanyaannya ini. Apa yang terjadi pada anak itu? Yuk, yang mau menjawab boleh dinyalakan speakernya, di-unmute.
Apa ya? Miss. Terbakar. Betul sekali. Tangannya terbakar. Oke, dijawab di bagian bawah ya, yang kotak besar itu ya. Oke, nomor 1, tangannya terbakar. Tangannya terbakar. Mirza belum ada ya ini ya, Mirza. Oke, pertanyaan berikutnya. Apa yang dilakukan hingga kejadian itu? Kenapa kok tangannya bisa sampai terbakar kira-kira, friends? Karena main-main di dekat api, Miss. Karena kira ditulis di kotak yang besar itu yang di bawahnya. Karena bermain api dari kompor gas ya. Karena bermain api dari kompor gas. Karena bermain api dari kompor gas. Oke, sudah? Oke, lanjut ya. Nomor yang berikutnya, ketiga. Apakah kompor boleh digunakan untuk bermain? Tidak boleh. Tentu saja tidak boleh. Tidak. Oke, berikutnya. Oh, ada yang belum. Oke, nomor 4 ya, yang terakhir. Apa pula bahaya dari kompor gas? Oke, selain tangan kita bisa terbakar, apalagi bahayanya dari kompor gas? Bisa terciprat ya tadi ya, terciprat minyak, apalagi? Kena mata tuh sakit belum, Miss? Iya betul, kena tangan saja sakit ya, apalagi kena mata. Oke, selain terciprat minyak, apalagi kalau main-main dengan kompor gas waktu memasak? Kena kaki panas, Miss. Bisa kena tangan, kena kaki. Sama apinya bisa tadi lama-lama membesar, Miss. Itu besar. Kalau tabung gasnya sendiri, friends, bahayanya apa? Meletus. Bisa meledak ya. Meledak, Miss. Kena seluruh badan betul, tabung gas bisa meletus di galon. Ya. Jadi kita tidak boleh bermain-main dengan kompor gas ya. Karena gas tuh buat dari itu, Miss. Ya kayak tempat pembensin, Miss. Iya betul. Terbakar. Mudah terbakar ya, mudah meledak. Oke, sudah lanjut ya halaman berikutnya. Coba. Belum? Finish, Miss. Sambil tunggu teman yang lain. Oke, yang sudah boleh dibuka halaman 4. Friends, kamera tetap nyala semua ya. Cesia, Sekar. Oke, lanjut ya halaman 4. Nah, di sini. Nah, tadi selain kompor gas, banyak alat rumah tangga yang lain yang juga menggunakan tenaga listrik ya. Nah, ketika menggunakan alat-alat elektronik ini, kita harus menggunakannya sesuai aturan ya, agar kita terhindar dari bahaya. Nah, ini aturan penggunaan alat elektronik. Coba dibaca dulu dalam hati. 1 menit. Udah. Cepat sekali membacanya, Danis. Udah, Miss. Sumber energinya dari matahari. Nah, proses pembangkit listriknya bagaimana? Jadi apa?
dari cahaya. Oke, itu sudah dari tadi. Oke. Kemudian ikuti Ya, petunjuk penggunaan. Sekarang coba. Belum. Sudah, Miss. Kembali. Miss. Dari stop kontak. Oke, sudah ya sambil mendengarkan Miss Moni. Nah, ini alat elektronik yang ada di rumah itu yang ini contohnya setrika ya, penghisap debu ya, vacuum cleaner dan televisi. Nah, kita harus berhati-hati ketika menggunakannya ya. Jika tidak dapat membahayakan. Nah, ini kita dapat kesetrum atau bisa terjadi kebakaran ya. Oke, nah ini berikut ini ada aturan-aturan dalam menggunakan alat-alat elektronik ya. Nah, yang pertama kita gunakan alas sandal, jadi pakai sandal jepit ya, alas sandal atau alas kaki dari karet. Nah, saat hendak menggunakan alat elektronik. Nah, yang kedua pastikan kita tangannya tidak basah ya. Kalau habis cuci tangan dilap dulu sampai kering. Nah, baru misal mau mencolokkan apa ya? Blender gitu ya, mau bikin jus. Nah, kita pastikan tangan kita kering, baru mencolokkan kabelnya ke lubang itu ya, stop kontak gitu ya. Nah, kemudian yang ketiga, masukkan kabel listrik pada stop kontak dengan memegang kepala kabel. Tahu kan yang kepala kabelnya yang kayak kaki 3 itu loh, yang mau dicolokkan ke lubangnya listrik itu. Nah, megangnya kepalanya itu. Tahu, Miss. Jangan kabelnya, jangan yang besinya itu kan kayak ada besi 3 itu kan. Nah, jangan besinya, jadi kepalanya. Ya. Kalau besinya nanti kesetek. Tangan kita basah, pas besinya itu nyolok ke listrik, tangan kita basah bisa kesetrum. Nah, jadi pegangnya di kepala kabel. Ya, nah, keempat, nyalakan tombol alat elektronik. Kemudian ikuti buku petunjuk. Nah, kelima, nah ini setelah selesai digunakan alat-alat elektronik itu, jangan lupa untuk mematikannya ya. Kemudian yang keenam, setelah dimatikan alatnya selama blender tadi, matiin dulu, di-off-kan. Baru yang berikutnya cabut kembali kabel dari stop kontak. Ya. Nah, yang ketujuh, perbaikilah jika kabel listrik ada yang terkelupas. Nah, lihat gambar di sampingnya itu, Fek. Nah, kabelnya itu terkelupas ya, yang kayak ada kulitnya itu kayak terkelupas. Nah, itu diperbaiki. Ya, kalau perlu ganti yang baru. Di plaster, Miss. Ya, di plaster. Seringnya kita plaster ya, mungkin mama papa kalian ya. Nah, kalau bisa lebih baik ya diganti. Kalau tidak bisa ya di plaster nggak apa-apa. Nah, kemudian ini mintalah pengawasan orang tuamu. Jadi ketika kalian ingin menggunakan elektronik, sebisanya ada mama papa di sebelah kalian ya yang ikut mengawasi. Nah, seperti itu. Nah, di sampingnya juga ada gambar friends yang atas itu. Nah, ini sangat berbahaya. Kenapa? Ada anak laki-laki yang bermain apa itu? Bermain apa? Air. Bermain apa? Yang atasnya yang kabel terkelupas tadi. Jadi dia pegang apa ya itu ya? Kayak semacam obeng ya, dimasukkan, coba-coba aku mau main dimasukkan ke stop kontak ya, ke lubang listrik itu. Berbahaya atau tidak? Sangat berbahaya ya. Itu laki-lakinya kesetrum ya kan? Nah, seperti itu. Jadi kita harus berhati-hati menggunakan alat elektronik. Oke, berikutnya Fes, halaman ke-5 ya Renzo. Kalau kesetrum kelamaan bisa mati, Miss. Iya, bahaya sekali. Oke, yuk halaman 5 ya. Nah, ini aturan penggunaan kamar mandi. Nah, selain alat elektronik, kita juga harus menjaga keselamatan diri kita ketika di rumah, contohnya ketika di kamar mandi. Nah ini, Ino pergi mandi pagi, Ino ingat aturan penggunaan kamar mandi. Ino harus menghemat air. Nah, Ino menyiram kloset setelah membuang air. Ino juga tidak berlama-lama di kamar mandi. Nah, kemudian kamar mandi Ino juga dibersihkan. Apa yang dibersihkan, friends? Kamar mandi. Apa yang dikuras?
Bak mandi dikuras agar tidak menjadi sarang nyamuk. Kemudian apalagi yang harus disikat di dalam kamar mandi? Lantai. Ya kan kalau sudah lama tidak disikat pasti kayak licin gitu kan? Kloset, Miss. Kenapa? Kloset juga disikat. Betul, kloset juga disikat biar tidak kotor ya. Nah, seperti itu. Oke. Berikutnya halaman 6 ya. Di balik halaman 6. Ya, halaman 6 yang bagian bawah yang kini aku tahu. Sudah ketemu? Ini aku tahu yang di bawah. Nah, di situ ada gambar seorang anak laki-laki ini menyalakan selang ya dari keran. Nah, ketika sudah selesai kita harus mematikan keran. Nah, ini tahukah kalian mengapa air harus dihemat? Kenapa kita harus hemat air, friends? Biar nggak mahal bayarnya. Biar nggak habis nih. Oke, betul. Biar tidak mahal bayarnya ya ke PDAM. Betul sekali. Itu alasan yang utama. Selainnya itu agar Bisa habis, Miss. iya betul, air itu bisa habis apalagi ketika musim kemarau. Jadi kita harus hemat air agar ketika musim panas, musim kemarau air tetap ada ya, tetap tersedia biar kita selamat dari bahaya kekeringan ya. Nah, air juga merupakan salah satu karunia dari Tuhan. Oke, oleh sebab itu kita harus mensyukuri anugerah Tuhan dengan cara menghemat air ya. Jangan membuang-buang air. Jadi ketika mencuci tangan ya, kan pakai sabun toh, kita basahi dulu pakai air kan tangan kita. Nah, ketika mau pakai sabun, kerannya ditutup dulu ya, jangan dibiarkan mengalir terus. Ditutup dulu, baru kita pakai sabun, digosok-gosok tangannya, baru dinyalakan lagi kerannya ya, biar menghemat air. Oke, seperti itu. Ada pertanyaan sebelum lanjut ke halaman berikutnya? Tidak. Oke, halaman 12, friends. Halaman 12. Oke, sudah halaman 12? Nah, ini ada 3 gambar anak-anak yang sedang bermain-main dengan benda-benda yang berbahaya ya. Oke, yang pertama coba ada yang bisa ceritakan gambarnya? Mau potong apel. Iya, betul sekali. Jadi anak laki-laki itu mencoba memotong buah apel ya itu ya. Apel. Nah, dia tidak hati-hati sampai jarinya terpotong ya. Nah, jadi kita harus hati-hati menggunakan pisau. Oke, yang kedua ada yang menceritakan gambar nomor 2. Coba Abel. Memasukkannya dalam colokan kabel listrik. Jadi anak perempuan itu ini bermain-main dengan pensil ya. Dia mau coba tak masukin ke lubang listrik ya, ke stop kontak itu. Bahaya nggak, friends? Bahaya. Bahaya sekali. Oke, berikutnya gambar yang ketiga. Dia main kertas kok dibakar pakai api di kompor. Iya, jadi kompornya dinyalakan. Sengaja, Miss. Dia pegang kertas dibakar. Bahaya tidak? Sengaja, Miss. Bahaya ya. Nanti kalau sampai kertasnya itu ketiup angin bisa membakar benda-benda yang lain ya di sekitarnya yang di dapur itu. Nah, pertanyaan yang nomor 1 yuk, friends, kita lihat. Pernahkah kalian bermain seperti anak-anak di atas? Pernah? Tidak. Ada yang pernah? Ada yang pernah? Belum. Kalau belum berarti besoknya mau loh. Belum atau tidak? Tidak ya.
kalau bilang belum berarti kemungkinan besok-besok mau coba. Ya. Tidak ya, tidak pernah. Oke, nomor 2. Apakah akibat bila benda-benda seperti yang di atas tadi, pisau, kompor, dipakai bermain? Apa akibatnya? Oke. Terluka, apalagi? Betul sekali. Akibatnya ada banyak ya. Ada yang terluka, ada yang kesetrum, ada yang kebakaran. Oke, Danis tidak pernah dan tidak akan. Oke, good. Oke, terluka, kesetrum, kebakaran. Ya. Yang kedua, kalau arus listrik, kalau satuan lampu dihidupkan, apakah lampu dapat dinyalakan? Miss Fani. Ya. Ditulis tidak. 3, ya, 3-3-nya ditulis ya. Tadi terluka, kesetrum, kebakaran. Semuanya ditulis. Sudah, Miss Fani. Oke, tunggu teman yang lain. Belum, Miss. Itu apa namanya? Tanpa udara, nggak ada udara. Maka ini nggak ini dari mana-mana. Kemana-mana pernah mencari lampu. Bunyinya bagaimana? Miss Fani boleh ambil minum. Boleh. Besok lagi water botolnya ini ya, ditaruh di sebelah kalian ya. Oke, lanjut ya. Aku sebelum itu udah minum. Oh ya, oke. Oke, nomor 3 ya. Apa pula akibatnya bermain dengan peralatan listrik? Ya. Akibatnya selain itu tadi, ada lagi? Selain tadi apa terluka, kesetrum, kebakaran, ada lagi nggak akibat yang lain? Di rumah. Ya, Michelle lebih keras, Michelle. Akibat yang lain, kalau kita main-main alat listrik apa? Bisa masuk rumah sakit. Ya. Akibatnya apa, Fans? Yang lain? Apa? Akibatnya? Ini ya, alat-alat listrik bisa rusak. Ya kan, kalau kita main sama Mama, kita mainan kipas angin ya. Waktu kipas anginnya muter, kita mainan itu. Nah, lama-lama bisa rusak alat-alat elektroniknya ya. Bisa rusak. Kalau kita nanti juga bisa masuk rumah sakit. Iya, sakit sampai masuk rumah sakit. Gitu. Ya. Tapi anget. Ya, alat-alat elektroniknya bisa rusak. Sudah? Oke, bawahnya ya, bagaimana sikapmu? Nah, ini di rumah, Rido lebih suka membaca buku daripada bermain. Kegiatan ini dapat menambah pengetahuan ya. Kegiatan ini juga tidak membahayakan diri. Ya, tidak membahayakan diri. Nah, apakah kalian ingin meniru sikap Rido ini? Ya atau tidak? Iya, ya kan? Lebih suka membaca buku daripada bermain. Ya, betul sekali. Lebih aman baca buku daripada main-main yang berbahaya tadi ya.
Oke, lanjut ya, halaman 14. Oke, yang barusan bergabung, Abi nanti lihat rekamannya Miss Foni ya. Oke, tadi kita sudah mulai dari 7:30. Nanti lihat recordingnya Miss Foni. Oke, coba halaman 14 sudah dibuka? Oke, halaman 14 yang ini, sikap yang baik ketika bermain. Ya. Sikap yang baik ketika bermain. Coba dengarkan Miss Foni ya. Jadi ceritanya Ino dan teman-temannya bermain bersama. Nah, di antara mereka ada yang berbeda agama. Ya, mungkin ada yang Islam, ada yang Katolik, ya, ada yang Hindu atau Buddha atau Konghucu. Nah, meskipun berbeda agama, mereka tetap bermain dengan rukun. ya, mereka menunjukkan sikap menjunjung persatuan ya, persatuan dan kesatuan. Nah, mereka juga mengembangkan sikap jujur ya. Jadi kalau main tidak boleh curang, fans, harus jujur. Nah, tidak ada yang mau menang sendiri atau mau mau mengakui kekalahan sendiri ya. Kemarin sikap apa yang ada yang masih ingat? Jadi ketika menang tidak boleh sombong, ketika kalah tidak boleh marah. Itu sikap apa namanya? Sportif. Jadi selain jujur juga harus sportif. Kalau kalah ya kita mengaku kalah ya. Sikap persatuan dan kejujuran ini harus kita lakukan setiap kali kita bermain bersama ya. Nah, ketika ada sikap persatuan, kejujuran, sportivitas, pasti bermain akan menyenangkan ya. Oke, seperti itu. Ada pertanyaan? Tidak. Oke, kalau tidak ada pertanyaan, tadi ada yang bertanya loh, ada tugas nggak hari ini? Ada. Ada tugas ya, nanti dicek di grup kelas ya, ada tugas nanti halaman berapa saja ada nanti di situ. Oke. Ya. Oke, kalau tidak ada Miss Foni absen ya. Oke, hari ini hanya 21 anak yang ikut. Enggak ikut. Nanti mana, Miss? Apa? Kenapa? Hah? Kan kita 24 anak. Iya, ada yang izin sih tadi, ada yang izin. Oke. Makanya nanti Miss Foni cek. Nanti dicari tahu sendiri siapa yang tidak hadir hari ini ya. Oke, hitungan ketiga ya, Miss Foni absen ya. 1, 2, 3. Smile please. Oke, thank you so much for today, friends. Semangat ya. Oke, Miss Foni tunggu tugas. Bye-bye. This one group. Ketinggalan ya. Bye.